Okay, let's go. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan suppositoria, rektal, dan vagina. Permisi, selamat siang Bu. Bu, saya di sini mau konsultasi. Kalau saya ini konstipasi saya itu kumat dan itu sakit banget kalau untuk duduk. Nah, itu obat apa yang bagus untuk saya konsumsi ya Bu? Baik Bu, saya akan meresepkan obat suppositoria rektal untuk mengatasi konstipasi ini. Suppos ini harus dimasukkan ke rektal sesuai petunjuknya. Itu pemakaian suppos itu susah atau tidak ya Bu? Tidak sulit, tapi perlu cara pemakaian yang benar supaya obat bekerja maksimal. Jadi setelah ini Ibu bisa ke apotik dan apoteker untuk menjelaskan langkah pemakaian secara detail. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Selamat siang ya Bu. Siang Bu. Bu, ini saya mau menyerahkan pesan dari Baik Ibu, sebelumnya boleh saya bertanya? boleh. Apa yang dokter katakan mengenai obat yang Ibu dapat? Saya pergi ke dokter karena beberapa hari saya ini konstipasi Bu. Sudah minum tablet tapi tidak mempan. Lalu saya diberi obat seperti ini. Beliau bilang agak cepat efek obatnya. Lalu gimana ya Bu penjelasannya? Baik Ibu, selanjutnya apakah dokter mengatakan tata cara penggunaan obat yang Ibu dapat? Dokter hanya bilang untuk dimasukkan ke rektal Bu. Terus penjelasannya lebih detail itu bagaimana ya Bu? Baik Ibu, selanjutnya apakah dokter berbicara mengenai harapan setelah Ibu menggunakan obat tersebut? Dapat mempercepat peluruhan fase. Baik Ibu, sebelumnya saya apoteker Lucy Oklina yang bertugas pada sore hari ini. Sebelumnya izin bertanya, saya sedang berbicara dengan Ibu siapa? Ibu Anissa. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tata cara penggunaan obat ini. Jadi obat ini namanya obat suppositoria yang digunakan dengan cara dimasukkan melalui dubur atau rektal. Bukan diminum ya Bu? Iya. Boleh saya jelaskan tata cara penggunaannya? Boleh. Baik Ibu, langkah-langkahnya yang pertama Ibu harus mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian jika terasa agak lembek, bisa dimasukkan dulu ke dalam lemari es agar sedikit mengeras. Lalu untuk memasukkannya ini, Ibu harus berbaring dulu ke sebelah kiri dan kaki kanannya dilipat, ditekuk ke arah dada, dan dimasukkan obatnya ke dalam rektal dengan menggunakan jari hingga masuk secara perlahan. Setelah itu, disarankan untuk berbaring sekitar 10-15 menit setelah dimasukkan agar obatnya tidak keluar kembali. Setelah itu Ibu bisa mencuci tangannya kembali. Kalau setelah dipakai itu malah keluar lagi bagaimana ya Bu? Baik Bu, itu bisa terjadi karena posisinya kurang dalam ya Bu, atau Ibu langsung berdiri setelah dimasukkan. Kalau terjadi seperti itu dalam beberapa menit, boleh dicoba ulang dengan suppositoria yang baru. Tapi kalau sudah lebih dari 15 menit, tidak usah diulang, nggak apa-apa. Oke Bu, terima kasih. Terus mau tanya lagi, itu ada efek sampingnya tidak ya? Kadang bisa terasa sedikit tidak nyaman atau ingin buang air besar, tapi itu normal. Biasanya hanya sebentar. Namun bila muncul nyeri hebat, iritasi atau perdarahan, bisa segera hubungi dokter. Baik Ibu, dari penjelasan saya apakah bisa dipahami? Bisa Bu. Baik, saya izin, bolehkah Ibu mengulang penjelasan dari saya? Baik, saya akan menjelaskan. Yang pertama cuci tangan, terus membuka suppositoria. Kalau dia agak lembek, itu dimasukkan lagi ke kulkas untuk berapa menit. Terus ntar dikeluarkan lagi. Baringkan tubuh miring ke kiri, lalu kaki kanan dilipat sampai ke dada, lalu dimasukkan suppositoria. Dorong perlahan dengan jari hingga masuk seluruhnya. Setelah itu usahakan berbaring 10-15 menit agar obat itu tidak keluar kembali. Terus cuci tangan kembali. Baik Ibu, sepertinya sudah bisa dipahami ya. Nah,
Baik Bu, terima kasih ya atas penjelasannya. Sekarang saya lebih paham untuk penggunaan obat ini. Sama-sama Ibu, semoga lekas membaik dan kalau ada pertanyaan lain silakan kembali ke apotek. Baik Bu, terima kasih. Permisi dok. Saya bantu. Iya dok, saya udah ngerasain beberapa hari ini vagina saya kayak gatal terus kayak muncul putihan. Udah berapa hari ya Bu? Kurang lebih 3 harian. Setelah saya analisis, Ibu mengalami infeksi jamur di bagian vagina. Nanti saya akan meresepkan obat suppositoria flagistin. Itu nanti dimasukin ke dalam vagina ya Bu. Obat ini bekerja langsung di area infeksi. Baik dok. Untuk cara pemakaiannya sendiri gimana ya dok? Nanti apoteker akan menjelaskan cara pemakaiannya secara detail, lengkap. Gunakan 1 hari sebelum tidur selama 6 hari. Berturut-turut pastikan juga Ibu menjaga kebersihan di area vagina Ibu ya. Kalau untuk efek sampingnya sendiri apa ya dok? Mungkin bisa terasa sedikit perih atau gatal, tapi itu normal Bu setelah pemakaian. Jika ada keluhan berat seperti muncul reaksi alergi seperti bengkak ataupun gatal hebat, itu Ibu bisa segera kembali ke sini untuk konsultasi ulang. Oh, baik dok, terima kasih ya dok. Ini untuk resepnya Ibu bisa menebusnya di apotik. Oh iya, terima kasih ya dok ya. Iya, sama-sama. Permisi Bu. Iya, selamat datang. Silakan duduk. Ya. Perkenalkan, saya apoteker Marsahada yang bertugas hari ini. Dengan Ibu siapa? Ibu Nur. Saya mau menebus obat yang diresepkan sama dokter tadi. Tanya, apa yang dokter katakan mengenai obat yang Ibu dapat? Tadi itu dokter cuma ngasih tahu kalau pengobatannya itu dimasukkan lewat vagina, tapi saya belum begitu paham sih Bu. Apa yang dokter katakan mengenai harapan setelah penggunaan obat tersebut? Dokter cuma bilang kalau itu obatnya untuk mengurangi rasa gatal dan keputihan yang saya alami. Baik, Ibu saya akan menjelaskan lebih jelas mengenai obat ini. Obat ini Ovulat Vagina, digunakan di vagina, bukan untuk diminum ya Ibu. Boleh saya jelaskan tata cara penggunaan obat ovulanya? Baik Bu. Saya akan menjelaskan melalui gambar ya Ibu. Yang pertama, Ibu cuci tangan dulu yang bersih menggunakan air. Setelah itu Ibu buka ovulanya. Setelah itu Ibu duduk, tangan satunya di belakang untuk menompang badan, tangan satunya memegang ovula. Setelah itu masukkan ovula di vagina sedalam 1 jari telunjuk ya Ibu. Kakinya ya Ibu, untuk beberapa menit tetaplah duduk ya, untuk mencegah obatnya keluar. Setelah itu Ibu cuci tangan dengan air ya Ibu. Misalkan setelah digunakan keluar lagi tuh kita harus gimana? Itu normal ya Bu, karena itu sebaiknya dipakai sebelum tidur di malam hari ya Ibu, biar obatnya tidak banyak keluar. Setelah itu kalau misalnya ada reaksi alergi bisa dihentikan dan hubungi dokter ya Bu. Penjelasan ini saya jadi lebih paham. Saya izin boleh untuk pengulangannya. Yang tadi itu pertama saya cuci tangan, kemudian saya buka obatnya, kemudian saya masukkan. Sebelum masukkan saya duduk dulu, tangannya ke belakang untuk menahan badan saya. Terus obatnya dimasukkan sedalam 1 jari. Kemudian saya rekatkan kaki saya, tunggu beberapa saat, lalu saya cuci tangan dengan bersih. Untuk penyimpanannya, jika dirasa lembek bisa disimpan di lemari es. Setelah padat bisa digunakan ya Ibu. Apa ada yang mau ditanyakan? Belum ada sih. Oke. Cukup jelas. Iya. Iya, terima kasih Bu. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.